Alia panik ketika mengetahui bahwa Fauzan tengah berusaha mencari Rindu yang dikabarkan menghilang di tengah hutan. Perasaan takut, cemas, dan terancam menghantui pikirannya bukan karena ia peduli pada keselamatan Rindu, melainkan karena ia tahu jika Fauzan berhasil menemukan Rindu, semua akan berubah. Ketulusan Fauzan yang belakangan mulai kembali menunjukkan perhatian kepada Rindu menjadi ancaman nyata bagi Alia yang selama ini mati-matian mempertahankan status sebagai istri Fauzan. Alia sadar bahwa keberadaan Rindu dalam hidup Fauzan adalah kunci yang bisa meruntuhkan seluruh kekuasaan dan pengaruhnya. Ia tahu Fauzan masih menyimpan rasa cinta untuk Rindu dan Ayu semakin dekat dengan ibunya. Jika mereka kembali bersatu, maka habislah harapan Alia untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah retak. Oleh karena itu, ia mengambil langkah licik menghalangi bahkan mencoba menyabotase usaha Fauzan dalam mencari Rindu. Ia menyembunyikan informasi, memerintahkan orang suruhannya untuk menyesatkan arah pencarian, dan menyebarkan kabar bahwa wilayah hutan terlalu berbahaya untuk dijelajahi. Di balik semua tindakannya ada ketakutan besar bahwa jika Rindu ditemukan dalam keadaan selamat, Fauzan akan semakin yakin untuk meninggalkan dirinya. Namun apapun rencana Alia, ia tak bisa sepenuhnya menghentikan insting seorang pria yang menyesal dan ingin menebus kesalahannya. Karena semakin Alia berusaha menghalangi, semakin besar tekad Fauzan untuk menemukan Rindu, si orang perempuan yang selalu ia abaikan, tapi kini menjadi satu-satunya alasan ia ingin memperbaiki segalanya. Setelah menelusuri hutan berjam-jam dengan penuh kekhawatiran dan kecemasan, akhirnya Fauzan berhasil menemukan Rindu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Terbaring lemah di antara semak belukar, tubuh Rindu tampak pucat dan tak sadarkan diri seolah kehilangan seluruh tenaga untuk bertahan. Pakaian yang dikenakannya kotor dan basah karena hujan yang sempat turun dan di wajahnya terlihat jelas jejak kelelahan serta penderitaan yang ia alami selama menghilang. Fauzan seketika berlari menghampiri, mengguncang tubuh Rindu dengan panik, memanggil namanya berulang kali berharap ada sedikit respons. Namun Rindu tetap terdiam, hanya napasnya yang lemah menjadi tanda bahwa ia masih bertahan hidup. Dalam momen itu Fauzan merasa jantungnya hampir hancur melihat perempuan yang pernah dan masih ia cintai berada dalam kondisi begitu rapuh, membuat semua penyesalan masa lalunya menyeruak lebih dalam. Tanpa pikir panjang, Fauzan mengangkat tubuh Rindu dan membawanya keluar dari hutan, menerobos jalan licin dan penuh semak dengan sisa tenaganya. Ia terus berbicara pelan di sepanjang jalan, seolah berusaha menenangkan Rindu atau mungkin menenangkan dirinya sendiri dari ketakutan akan kemungkinan terburuk. Setibanya di jalan utama, Fauzan segera membawa Rindu ke rumah sakit terdekat. Dalam benaknya hanya ada satu harapan agar Rindu selamat, sebab baginya melihat Rindu masih hidup adalah satu-satunya hal yang bisa menenangkan hatinya yang selama ini penuh penyesalan. Dan jika nanti Rindu membuka matanya kembali, Fauzan bersumpah tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan takdir apapun yang terjadi. Sementara itu, Ayu yang tak bisa tinggal diam saat mengetahui ibunya menghilang, ikut dalam pencarian meski usianya masih belia. Dengan semangat dan naluri kuat sebagai seorang anak yang sangat merindukan ibunya, Ayu menyusuri jalan-jalan terjal bersama para relawan. Meskipun tubuh kecilnya kelelahan dan kakinya mulai lecet, Ayu tetap bersikeras untuk terus mencari, memanggil-manggil nama Rindu dengan harapan ibunya akan mendengar. Saat akhirnya Rindu berhasil ditemukan oleh Fauzan dan dibawa ke rumah sakit, Ayu segera menyusul dengan wajah penuh cemas. Dan begitu ia melihat kondisi ibunya yang tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, tubuh Ayu seolah lemas.
Air matanya tak terbendung saat ia menggenggam tangan ibunya yang dingin, menatap wajah pucat itu dengan hati yang penuh luka. Ayu menangis dalam diam, sesekali membenamkan wajahnya di dada ibunya yang dulu selalu menjadi tempat paling aman di dunia. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menjaga ibunya, karena tidak tahu bahwa Rindu sedang dalam bahaya. Kesedihan Ayu bukan hanya karena takut kehilangan, tetapi juga karena terlalu lama hidup terpisah dari kasih sayang seorang ibu yang kini tengah terbaring lemah. Melihat Ayu menangis di samping Rindu, suasana di ruang rumah sakit menjadi penuh haru. Bahkan Fauzan yang berdiri tak jauh dari mereka pun hanya bisa menunduk menahan gejolak di dadanya. Atau sekadar mengajak bicara, Ayu bersikap dingin. Ia menolak dengan sopan, tapi tegas. Ia tak mau pulang ke rumah Fauzan, tak ingin berbagi waktu sendirian dengannya, bahkan enggan menerima hadiah atau perhatian. Sikap Ayu yang keras hati ini membuat Fauzan semakin hancur, karena ia tahu bahwa ketegaran anaknya bukan semata-mata kebencian melainkan bentuk kasih yang dalam untuk ibunya. Ayu tidak ingin mengkhianati perasaan Rindu. Fauzan pun mulai menyadari bahwa untuk kembali mendapatkan hati Ayu, ia harus terlebih dahulu meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Rindu. Ia harus menebus semua kesalahan masa lalu dan menunjukkan bahwa dirinya telah berubah. Hanya dengan begitu, mungkin Ayu akan luluh dan bersedia membuka kembali hatinya untuk seorang ayah yang dulu pernah memisahkannya dari pelukan ibu kandungnya. Dan sampai hari itu, datang hari di mana Rindu benar-benar memaafkan dan membuka pintu hatinya. Ayu tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, kebahagiaan ibunya adalah yang utama. Sebab seorang anak tahu, ketika sang ibu tersenyum dengan tulus, itulah tempat teraman di dunia. Fauzan kini berada di titik terendah dalam hidupnya, dihantui oleh penyesalan yang begitu dalam atas semua kesalahan yang pernah ia perbuat terhadap Rindu. Ia sadar telah menyia-nyiakan perempuan yang selama ini mencintainya dengan tulus